Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema cara membersihkan kebencian dan kemarahan di hati mantan jarak jauh. Ya, cukup punya fotonya saja. Begitu ya. Memang di channel kita ini pembahasan tentang ruqyah ya, jarak jauh itu sudah ada beberapa video. Ya, tapi saya amati masih terlalu padat ya, atau cukup rumit. Maka terus saya sederhanakan ya, agar yang bisa meng-apply atau melakukan tidak hanya yang sudah pintar mengaji, tetapi juga yang belum mengaji atau yang baru proses awal ya. Jadi kalau misal saya bilang baca 2 ayat penutup surat Al-Baqarah, wah susah Ustaz ya, nyarinya aja susah katanya. Padahal kalau dicari pakai handphone di aplikasi, kan banyak aplikasi Al-Quran di Android kita, itu kan sebenarnya mudah ya, tapi tetap susah kalau bisa suratnya yang sudah kami ketahui atau sudah kami hafalkan ya. Nah, jadi ya oke lah, kita yang sederhana-sederhana saja ya, biar semuanya bisa melakukan proses pembersihan tadi ya. Yang penting kan efeknya dahsyat begitu, dan tentu harus semuanya ada sumbernya, yakni dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi, sehingga yang kita lakukan tadi termasuk ke dalam kelompok ngaji dan berpahala, semoga demikian ya. Nah, jadi bicara tentang yang disebut sebagai kemarahan atau kebencian di dalam dada manusia. Kalau kita marah itu ada di pikiran atau di dada, di hati. Coba Anda rasakan kalau Anda sedang marah. Yang terasa bergemuruh kan di sini. Ya. Di sininya paling pusing saja. Ya, atau rasanya itu jenuh atau penuh yang di pikiran, tetapi yang bergemuruh adalah yang di dada. Ya, karena itu kemarahan atau kebencian itu sebagian besar disebabkan oleh faktor pengaruh dari manusia atau juga pengaruh dari jin yang ada di sekitar orang yang sedang marah atau membenci tadi. Ya, saya yakin Anda dengan mantan yang namanya manusia biasa tentu melakukan kesalahan-kesalahan yang kecil yang tidak disengaja. Itu adalah hal-hal yang sifatnya amat sangat manusiawi. Ya, manusia biasa seperti kita ini melakukan kesalahan-kesalahan kecil, yaitu sifatnya manusia, mudah melakukan kesalahan. Ya, jadi kalau Anda cuma dengan mantan saja, saya yakin dan percaya sebenarnya ketika yang dilakukan itu adalah kesalahan kecil, perbedaan pandangan yang sederhana, tentu ada permaafan,
pemahaman, toleransi di situ. Karena itu kan Anda dengan mantan bisa bertahan, mengarungi komitmen kebersamaan, ya. Apalagi yang sudah menikah selama bertahun-tahun. Kenapa bisa bertahan selama bertahun-tahun? Jawabannya karena di situ selalu ada keinginan untuk memahami dan memaafkan. Sekarang kenapa mantan begitu sulitnya memaafkan, begitu besarnya kemarahan dan kebenciannya kepada kita? Ya, jawabannya karena faktor bisikan, ya, baik itu yang dilakukan oleh manusia, orang-orang yang ada di sekitar kehidupan mantan. Di sekitar kehidupannya kan ada orang ketiga. Misal ini adalah orang yang merebut mantan dari Anda. Di sekitarnya juga ada sahabat-sahabatnya yang akan membentuk dirinya seperti apa. Kalau sahabat-sahabatnya itu respect kepada kita, itu akan memudahkan kita untuk kembali kepada dia. Tetapi jika sahabat-sahabatnya itu memang sejak awal tidak pernah respect kepada kita, itulah yang kemudian akan terus membisiki mantan, ya, untuk selalu menjauh dan menjaga jarak terhadap diri kita. Nah, maka ya, belum lagi ada juga di situ faktor keluarganya, ya, yang mungkin tidak menyukai kita sejak awal. Ada juga orang tuanya yang tidak pernah setuju dengan kita sejak awal. Dan itulah yang kemudian membuat, ya, dari kebenciannya itu masalahnya mungkin kecil dan sederhana saja bisa kemudian berkembang selama berbulan-bulan, bertahun-tahun menjadi kebencian yang seperti tidak ada celah lagi untuk bisa kembali, ya. Jadi sudah seperti kaca, ya. Kaca itu kalau dipenuhi jamur masih ada cahaya yang bisa masuk. Tapi kalau kacanya itu, ya, kemudian dicat dengan warna yang gelap, sehingga tidak ada lagi cahaya yang bisa masuk di sana. Nah, itulah hati mantan sekarang, ya. Jadi ketika orang sudah marah, ketika orang sudah benci, kemudian dibisiki oleh manusianya untuk tambah membenci dan tambah marah, di situ jin-jin, ya, yang menyukai antara suami dan istri berpisah dan bercerai, nah, dia akan terus membisiki, meniupi dengan angan-angan kebencian, kemarahan, dan seterusnya tadi. Ya, itu kan jin-jin yang tidak baik. Mana ada yang suka kalau suami dan istri bisa rujuk kembali, membangun kembali rumah tangganya, bertaubat dengan kesalahannya, bersatu kembali menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dalam tujuan ibadah. Ya, itu jin-jin yang tidak baik. Tidak ada yang suka, karena mereka akan bahagia kalau melihat pasangan suami istri ini terus berpisah dan terus bermusuhan. Maka di dalam surat An-Nas, ya, kan dijelaskan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Ya,
Jadi ada faktor setan yang bersembunyi, kemudian juga ada faktor bisikan dari manusia dan jin yang menginginkan keburukan kepada manusia. Ya, keburukan di hati itu adalah kemarahan, kebencian, kemudian iri, dengki, takabur, dan seterusnya, berbagai penyakit-penyakit hati lainnya. Ya, nah, kita sudah paham ya. Sekarang kita tidak bisa lagi berkomunikasi dengan mantan. Ya, karena mantan betul-betul sudah tidak mau berkomunikasi lagi dengan kita. Jadi ketika orang biasanya yang lazim kan membersihkan manusia dari pengaruh kemarahan, kebencian, apalagi ada unsur jin dan iblis atau setan di dalam hati manusia. Jadi biasanya kan orang diruqyah. Nah, ruqyah yang lazim itu biasanya dilakukan dengan berhadap-hadapan. Lah, tapi bagaimana mau melakukan yang demikian kalau yang bersangkutan ya sudah tidak mau lagi bertemu dengan kita? Jangankan bertemu, ya, menjawab chatting pun mungkin sudah tidak mau. Bagaimana mau chatting? Bahkan seluruh jalur untuk chatting, untuk telepon, untuk video call semuanya sudah tertutup. Nah, maka memang yang bisa kita lakukan sekarang adalah berusaha membersihkannya jarak jauh. Karena tidak bisa jarak dekat. Pertanyaannya, bisa tidak Ustadz dari jarak jauh? Bisa. Ya, jika Allah mengizinkan, semuanya bisa dilakukan. Ya, yang mengatakan jauh dan dekat itu kan kita manusia. Tapi bagi Allah semuanya dekat. Ya, kita merasa dengan mantan jauh, tapi bagi Allah, ya, Allah dengan kita dekat, dengan mantan juga dekat. Nah, maka kita minta pertolongan kepada Allah agar membersihkan mantan dari pengaruh, ya, pengaruh bisikan-bisikan tadi yang menyebabkan kebencian dan kemarahan di dalam hatinya terhadap diri kita. Nah, di judul saya cantumkan cukup punya fotonya, ya. Kenapa butuh foto? Karena kadang-kadang memang kita ini lucu, ya. Kenapa saya katakan lucu? Untuk fokus, untuk khusyuk di dalam beribadah, itu sulitnya luar biasa. Ya, ketika kita sedang mengerjakan sholat yang seharusnya kita khusyuk, malah bayangan mantan, hilir mudik, hadir. Siapa yang menyebabkan kita menjadi tidak khusyuk tadi? Ya, gangguan dari setan, gangguan dari jin, dan seterusnya yang ada di sekeliling kita. Ya, jadi ketika kita mau ibadah, kita mau sholat, malah bayangan mantan hadir. Tapi ketika kita mau fokus berdoa, ya, ini sudah selesai sholatnya, terus kita mau berdoa misal agar mantan bisa kembali kepada kita, ya Allah, kembalikanlah misal si mantan ini, ya, agar doa kita itu betul-betul meresap kita, mencoba menghadirkan bayangan atau gambaran wajah dia, malah nggak keluar tuh, ya. Jadi ketika kita sedang sholat, malah keluar terus bayangan wajahnya, tetapi ketika sudah selesai sholat, akan berdoa, ya, agar keinginan kita itu menjadi begitu kuat. Nah, kita pengen menghadirkan wajahnya di dalam doa tadi, malah kita tidak bisa konsentrasi. Nah, jadi kita butuh foto tuh, ya. Kalau sulit untuk fokus atau sulit untuk konsentrasi, kan nyari foto zaman sekarang tidak susah, ya. Apalagi kalau sudah jadi mantan, Anda mestinya punya lengkap tuh fotonya, ya,
atau foto sedang bersama Anda, ya, lagi jalan-jalan kemana, video lagi jalan-jalan kemana, mestinya lengkap ya. Anda print begitu. Nah, kemudian ketika akan berdoa, Anda sholat ya, sholat fardu kalau pas waktu sholat fardu. Tetapi kalau sudah mengerjakan sholat isya, kemudian Anda melihat video kita ini dan pengen mengerjakannya, nah kalau sudah beres sholat fardunya, Anda sholat sunat 2 rakaat ya. Setelah itu beres sholatnya, Anda baru berdoa ya. Anda ambil fotonya ketika berdoa, Anda bacakan ya, dengan niat bacaan yang Anda bacakan itu, Anda mohon kepada Allah, ya Allah ya, saya berniat membaca surat-surat ini untuk tujuan membersihkan kemarahan dan kebencian di hati mantan kepada saya. Nah, suratnya yang dibaca, jadi di dalam sebuah hadis dijelaskan, qala qul huwallahu ahad wal mu'awwizatain hina tumsi wa hina tusbihu salasa marratin takfika min kulli syai'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah qul huwallahu ahad dan al-mu'awwizatain ya. Jadi al-mu'awwizatain itu adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas ketika sore dan pagi sebanyak 3 kali. Maka dengan ayat-ayat ini akan menjagamu dari segala keburukan. Ya. Jadi surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq ya, itu adalah surat-surat yang akan menjaga kita dari segala keburukan, termasuk juga menjaga orang-orang yang kita cintai dari keburukan. Kalau dia sudah terjaga dari keburukan, maka tidak ada satu bisikan pun yang kemudian bisa masuk kepada dirinya. Kalau dia terjaga dari keburukan, artinya penyakit-penyakit hati yang buruk tadi akan keluar dari dalam dirinya. Ya, jadi Anda selesai mengerjakan sholat sunat 2 rakaat, Anda berdoa ya, kemudian ya Allah, aku kirimkan surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq ini ya kepada, Anda sebut nama mantan ya, kalau bisa juga nama bapaknya, bin bapaknya. Kemudian ya, Anda sebutkan kepada Allah untuk tujuan membersihkan dia dari berbagai bisikan, dari berbagai hal yang menyebabkan kebenciannya dan kemarahannya terhadap diriku ya, dan tolonglah aku ya Allah. Kalau sudah berdoa begitu, Anda ambil fotonya, kemudian Anda bacakan surat An-Nas, Al-Falaq, dan surat Al-Ikhlas masing-masing 3 kali. Ya. Nah, kemudian ya, kalau mau Anda tiup fotonya juga boleh ya. Setelah itu amin ya, dan Anda ulangi itu terus sampai mantan mulai menunjukkan perubahannya kepada Anda. Artinya perubahannya tentu mulai mau diajak berkomunikasi kembali. Ya. Nah, kalau Anda sudah berpisahnya setahun, ya kebenciannya sudah banyak. Karena itu dibutuhkan ya usaha yang keras, yang tekun ya, yang rutin, agar tumpukan kemarahan dan kebencian tadi bisa Anda bersihkan setiap hari sampai betul-betul bersih ya. Jadi ketika nanti sudah mulai berkurang banyak kebenciannya, tentu akan ada
perubahan pada diri yang bersangkutan terhadap Anda. Insya Allah, dengan izin Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.